Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih nikmat kesempatan, sehingga saya bisa melakukan pembuatan proyek UAS ini. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita ke alam kebodohan menuju ke alam kepintaran, Nabi yang membawa kita ke alam kejahiliaan menuju ke alam keislaman, seperti Islam yang kita rasakan pada detik ini. Perkenalkan, nama saya Anandrian dari Prodi PJKR 2F. Baik, langsung saja saya ke sesi pertanyaannya. 1. Tema dan isu utama. A. Apa jenis korupsi yang diangkat? Contoh: suap, penggelapan jabatan, gratifikasi, pungli, nepotisme, dan lain-lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jenis korupsi yang diangkat dalam penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dalam film tersebut menceritakan seorang pegawai Kementerian Perhubungan menghadapi berbagai godaan dan tekanan untuk terlibat dalam praktik korupsi. Ia dihadapkan pada situasi di mana ia bisa mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara tidak benar, seperti menerima suap, menyuap, atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Pesan moral. Apa nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan film? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nilai-nilai anti korupsi dan pentingnya integritas dalam bekerja. Film ini menyoroti pergumulan seorang auditor yang dihadapkan pada situasi sulit antara kebutuhan finansial untuk pengobatan anaknya dan tuntutan profesionalisme serta amanah jabatan. Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa korupsi merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Karakter dan peran. Siapa tokoh utama dan apa perannya dalam alur korupsi? Misal, pelaku korupsi, korban, saksi, penegak hukum, masyarakat biasa. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Tokoh utama yaitu Pak Yanto, seorang pegawai Kementerian Perhubungan, dan perannya sebagai agen perubahan yang berupaya mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya. Ia menjadi sosok yang berani menentang sistem korupsi yang sudah mengakar, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta menyuarakan pentingnya integritas dalam bekerja. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang keempat, yaitu alur cerita plot. Bagaimana alur cerita disusun? Alur cerita disusun untuk membangun ketegangan dalam minat pembaca dengan tahapan-tahapan yang jelas, mulai dari pengenalan konflik hingga penyelesaian. Struktur alur cerita yaitu pengenalan bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh utama, latar belakang, dan situasi awal cerita, pemunculan konflik, masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama,
konflik ini mulai berkembang dan membangun ketegangan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang kelima. Simbolisme dan visual. Apakah film menggunakan simbol, metafora, atau adegan yang menyiratkan makna korupsi? Contoh, amplop, coklat, tangan kotor, gedung mewah, dan lain-lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Simbolisme dan visual. Amplop berisi uang atau suap menyuap menggambarkan korupsi yang terjadi di balik layar. Visual membantu menyampaikan pesan tentang korupsi yang merusak lingkungan di kalangan masyarakat. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang keenam. Dialog dan narasi. Apakah dialog mengandung kritik sosial, satire, atau sindiran terhadap praktik korupsi? Saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Dialog bisa mengandung kritik sosial, satire, atau sindiran terhadap praktik korupsi. Kritik sosial adalah bentuk ungkapan yang ditujukan untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu kondisi sosial. Baik, pertanyaan yang ketujuh. Setting, latar, tempat, dan waktu. Di mana dan kapan peristiwa terjadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketujuh. Peristiwa tersebut terjadi di kantor Menteri Perhubungan, dan saat itu sosok Pak Yanto bekerja sebagai administrasi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ke-8. Pesan tersirat dan kritik sosial. Apakah film menyentil realitas yang terjadi di masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-8. Menyentuh realitas yang terjadi di masyarakat, pergumulan antara kebutuhan pribadi dan profesional dalam memberantas korupsi, dan seorang Pak Yanto dihadapkan pada situasi dilematis, yaitu kebutuhan biaya pengobatan anaknya, sementara ia juga mengemban tugas dan amanah untuk memberantas korupsi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ke-9, yaitu dampak korupsi dalam film. Apa akibat dari korupsi yang ditampilkan dalam cerita? Contoh, ketidakadilan, kemiskinan, hilangnya kepercayaan publik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-9, yaitu dampak dari korupsi, yaitu kerugian uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan juga menghambat investasi. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ke-10, yaitu respon penonton. Tuliskan opini pribadimu dalam film tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-10. Menurut saya pribadi, film ini memiliki pesan moral yang kuat tentang pentingnya integritas, kejujuran dalam bekerja, serta dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Bagi saya, kejujuran adalah kunci penting dalam membangun hubungan yang kuat, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Tanpa kejujuran, hubungan akan mudah rapuh dan dilanda ketidakpercayaan. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan ucapan saya, mohon dimaafkan, karena kita juga sebagai manusia tidak luput dari suatu kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.